Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya atau cara merawat air kolam lele ya, biar airnya tetap sehat, tetap hijau dan bebas dari bau. Otomatis kalau airnya sehat, lelenya pun akan sehat dan cepat besar. Namun sebelum saya melanjutkan ke pembahasannya, buat sahabat yang baru menemukan channel ini, gak ada salahnya untuk subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat lagi buat sahabat. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya sahabat, agar sahabat bisa mengetahui video-video selanjutnya dari channel Si Kumis. Simak terus ya, jangan di skip-skip agar sahabat paham. Oke sahabat, jadi untuk merawat air kolam lele ini kalau menurut saya sangat penting dan wajib ya dilakukan semua pembudidaya ikan lele, khususnya para pembudidaya ikan lele pemula seperti saya, dimana air kolam ini bisa menentukan berhasil atau tidaknya kita dalam budidaya ikan lele. Kalau kualitas airnya bagus, otomatis lele pun akan sehat dan cepat besar. Nah, kalau sebaliknya, kalau kualitas airnya buruk atau jelek dan berbau, di mana ikan juga akan terkena serangan penyakit ataupun nafsu makan ikan yang turun. Itu artinya akan memperlambat masa pertumbuhan si lele tersebut dan artinya akan susah panen. Nah, maka dari itu kita harus merawat air kolam lele dengan cara yang benar. Jadi yang harus dirawat itu kalau menurut saya airnya dulu ya sahabat, bukan lelenya dulu. Karena kalau misalkan airnya sehat, tetap hijau, bebas dari bau, otomatis nafsu makan ikan pun akan lahap lagi ya, dan itu artinya lelenya akan cepat besar. Jadi kalau menurut saya perawatan air ini sangat penting dan wajib ya. Nah, lalu gimana cara merawatnya agar air kolam lele kita itu biar tetap hijau, alami, bebas dari bau? Nah, yang pertama sahabat, jangan melakukan tebar bibit yang berlebihan ya. Karena kalau misalkan sahabat menebar bibit yang berlebihan, itu otomatis pakan yang akan kita berikan pun ke dalam kolam itu akan lebih banyak lagi ya. Otomatis juga feses ikan dan sisa-sisa pakan ikan pun akan semakin menumpuk lagi di dasar kolam. Nah, kalau misalkan bakteri baik tidak mampu mengurai sisa-sisa pakan ikan atau feses ikan, itu otomatis air kolam lele kita akan cepat rusak dan berbau ya sahabat. Jadi hindarilah tebar padat, tebar dengan sesuai kebutuhan kolam dan per meter kubik airnya. Nah, untuk cara yang kedua, di sini dari pemberian pakan yang berlebihan ya. Jadi, kalau misalkan sahabat melakukan pakan yang berlebihan juga, ini akan mengakibatkan air kolam lele kita cepat rusak dan berbau. Nah, untuk pemberian pakannya ini sesuaikan dengan kebutuhan dan feeling sahabat. Kalau misalkan kebutuhannya berapa, kasih berapa, jangan terlalu berlebihan. Karena kalau misalkan pakan yang mengambang di dasar kolam dan tidak dimakan sama si lele, itu otomatis akan mengendap ke dasar kolam dan akan menjadi gas amoniak yang berbahaya untuk air ataupun ikan lelenya sendiri ya. Jadi hindarilah memberi pakan yang berlebihan agar kualitas air kolam lele kita itu tetap sehat dan tetap hijau dan bebas dari bau. Nah, untuk cara yang ketiga ini kita harus sering membuang air dasar kolam ya sahabat. Jadi kalau misalkan sahabat sudah benar menebar bibit, sudah benar memberikan pakan, kalau kita tidak membuang air dasar kolam itu akan sama saja ya. Karena kotoran-kotoran yang mengendap di dasar kolam itu akan semakin menumpuk ya. Jadi itu artinya kita harus meminimalisir kandungan gas-gas amoniak yang berbahaya yang ada di dalam kolam itu kita buang keluar. Nah, lalu kita isi air kembali. Nah, setelah diisi air kembali, itu waktunya kita saat pemberian probiotik ya. Dimana probiotik ini perannya untuk menetralkan air kolam lele kita lagi. Supaya airnya selalu terjaga, selalu sehat, dan bebas dari bau. Nah, untuk pemberian probiotiknya ini terserah sahabat ya. Mau menggunakan probiotik yang 4 atau probiotik pun yang lain gak apa-apa. Nah, untuk cara pemberian probiotiknya sendiri itu saya sarankan di sore hari ya atau di malam hari. Dikarenakan kalau di siang hari itu lebih banyak
bakteri yang matinya daripada yang hidupnya. Jadi kalau di sore hari atau di malam hari itu otomatis bakteri yang baik itu akan hidup lebih leluasa lagi karena ditebarkan setelah matahari tidak ada. Oke sahabat, jadi sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.